Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 189 dan yang saya hormati Majelis Guru SD 189. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkannya kita dapat hadir di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke materi kita, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin Bapak dan Ibu melihat sebuah video. Nah, Bapak dan Ibu coba perhatikan dulu video ini.
Baik Bapak Ibu, setelah Bapak dan Ibu melihat video singkat tadi, pasti Bapak Ibu melihat pesan moral apa yang disampaikan di video tadi. Di video singkat tadi ada pesan moral. Sekarang Bapak, Ibu, siapa yang bisa menyampaikan pesan moral apa yang bisa ditangkap? Ya, silakan Ibu Nur. Ya, baik. Mungkin pesan moral yang saya dapat dari video tersebut adalah sebenarnya murid itu adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Jadi murid itu meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Baik itu budaya yang positif seperti gambar video tadi, itu kan dicontoh, dilihat. Waktu azan gurunya sholat, lama-lama murid-murid ikutin sholat. Gurunya kesusahan bawa ruku, guru memberi contoh membantu, akhirnya muridnya juga membantu. Begitu juga dengan membuang sampah. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Ibu Nur. Betul sekali Bu Nur. Di mana murid-murid itu dia akan mencontoh perilaku kita sebagai guru. Nah, jadi kalau perilaku kita baik, maka murid akan menirunya. Dan juga begitu kebalikannya, apabila perilaku kita jelek atau negatif, para murid juga akan menirunya. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus menerapkan budaya-budaya yang positif di lingkungan sekolah agar peserta didik itu akan meniru, baik itu untuk lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggalnya. Nah, jadi kalau bisa dari sekarang kita sebagai guru, kita terapkanlah sekecil apapun budaya positif kita kepada anak didik. Karena walaupun kecil yang kita terapkan budaya positif itu pasti akan berdampak besar bagi peserta didik untuk kehidupannya akan datang. Semoga
budaya positif ini akan terus terbawa kepada peserta didik sampai usia yang lebih dewasa lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi murid yang bermasalah. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan beberapa pertanyaan itu? Ya, silakan Bu Nur. Untuk poin 1 dan poin 2, menurut saya itu kurang tepat, Pak. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut saya itu kurang tepat. Sebenarnya tanpa hukuman kita juga bisa mendisiplinkan siswa. Banyak dengan pendekatan baik pun pendekatan individu ataupun pendekatan kelompok, itu kita bisa mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Mungkin benar, tapi kalau sering memberi hadiah, itu nanti akan membuat siswa memiliki karakter mengharapkan sesuatu, apa-apa harus dikasih, sehingga dia kurang memotivasi jadinya. Tanpa hadiah, malas, seperti itu. Mungkin gitu, Pak. Ya, terima kasih Bu Nur. Saya setuju sama pendapat Ibu Nur. Memang betul sekali pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu sebenarnya tidak boleh kita terapkan lagi untuk di sekolah kita. Mungkin para pendidikan yang telah lampau memang itu banyak diterapkan, namun beriring perkembangan zaman itu tidak bisa dipakai lagi. Karena kenapa? Pemberian hukuman disiplin, pemberian hukuman itu akan berdampak kepada siswa, akan teringat oleh siswa itu sampai dia besar besok. Jadi akan terpengaruh mentalnya. Nah, hukuman itu pun kalau kita terapkan, dia akan bersifat sementara, akan bersifat sesaat, dan setelah itu dia akan berulang kembali. Nah, itu untuk pemberian hukuman. Dan pemberian hadiah sama seperti hukuman tadi. Pemberian hadiah sifatnya sesaat, karena dia mengharapkan, sifatnya sesaat. Beda kalau dia mempunyai keinginan dalam hatinya yang tidak tanpa imbalan. Jadi tulus dia meningkatkan prestasi tanpa imbalan. Jadi akan berkelanjutan. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi pemberian hukuman sepertinya kurang tepat lagi kita terapkan di sekolah kita. Lebih baik kita memakai pendekatan yang lebih memihak kepada murid. Baik Bapak Ibu. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah. Nah, budaya positif ini harus kita terapkan di sekolah untuk kepentingan peserta didik. Karena di sekolah inilah peserta didik dapat meningkatkan pengaruh-pengaruh positifnya yang bisa dibawanya ke lingkungan kehidupannya. Nah, budaya positif itu memiliki 6 elemen atau 6 bagian. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua,
motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, selama ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi kritik dan pembuat rasa bersalah dapat meningkatkan karakter. Yang keempat, ilusi orang dewasa berhak memaksa. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, stimulus respon lawan dari teori kontrol, pandangan tentang dunia. Nah, pada stimulus respon tentang dunia, realita kebutuhan itu adalah kita semua, sedangkan di teori kontrol, realita kita berbeda. Untuk di stimulus respon, semua orang melihat hal sama, sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun pada teori kontrol, kolaborasi akan konsensus menciptakan perihal-perihal baru, pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, sedangkan di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, itulah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Disiplin positif. Kata disiplin berasal dari kata disiplina, yang berarti murid, di mana seseorang harus paham betul alasan mengapa dia harus mengikuti suatu aliran atau ajaran, sehingga memotivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Ketika seorang murid sudah memiliki sesudah memiliki motivasi intrinsik, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan dan tidak akan terpengaruh oleh adanya hukuman atau hadiah. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai universal yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, mandiri. Keenam, kreatif. Nah, pada teori motivasi perilaku manusia terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya sebuah pertanyaannya,
apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Dan biasa pertanyaannya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindak terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Yang kedua, bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah atau guru. Yang ketiga, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gonsen tahun 2024. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menurut Johnson Gonsen 1996. Nah, jadi bisa disimpulkan dari kedua pendapat tersebut, restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya dari berbuat salah. Ada sebuah pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, inilah perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Yang kedua, bersifat abstrak daripada peraturan. Yang ketiga, berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang keempat, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang kelima, mudah diingat dan dipahami warga kelas. Yang keenam, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Yang ketujuh, dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Sedangkan peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, itulah perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Nah, keyakinan sekolah yaitu ada disiplin, ada religius, peduli lingkungan, dan toleransi. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, mencurahkan ide-ide apa yang akan diterapkan. Yang kedua, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif ke kalimat positif. Nah, yang ketiga ini sangat penting, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Karena kalimat negatif itu jangan kita pakai lagi di sekolah. Harus kita ganti ke kalimat positif. Yang keempat, tinjau kembali. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas yang telah disusun. Yang keenam, menyetujui dan menandatanganinya. Yang ketujuh, menempel keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kalau sudah kita buat, sebaiknya kita tempel. Karena kalau kita tempel,
peserta didik, murid-murid itu pasti akan selalu melihat supaya mereka ingat dengan keyakinan kelasnya. 4. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kebutuhan penguasaan merupakan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan diingat. Kebutuhan dasar keempat, kebebasan merupakan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan kebutuhan dasar yang kelima, kesenangan merupakan bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kita lanjut ke posisi kontrol guru. Yang kelima, posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol restitusi yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, itu 5 posisi kontrol restitusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yaitu patuhi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, kasusnya, ya ini ada kasus Bapak Ibu. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada kasus ini, posisi kontrol penghukum dia lebih condong patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jadi posisi itu lebih cenderung dia memberikan hukuman. Kalau posisi kedua sebagai pemantau, biasanya menggunakan kalimat kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, itu pada posisi kontrol pemantau. Sedangkan kalau posisi kontrol sebagai teman, biasanya mengucapkan ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ya, jadi itulah itu posisi kontrol sebagai teman. Sedangkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah biasanya mengucapkan berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Biasanya kalau posisi kontrol manajer itu bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi dia bertanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Setelah itu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi kalau posisi manajer bertanya dulu apa kesalahannya, kira-kira setelah itu mencari solusi, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, itu adalah posisi sebagai manajer. Dari 5 posisi ini,
yang lebih baik kita terapkan di sekolah yaitu sebagai posisi manajer. Kita cari tahu dulu apa kesalahannya, setelah itu kita beri kesempatan dia bagaimana cara dia memperbaikinya. Kita lanjut. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, pada segitiga restitusi ini suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pada segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Ada yang tiga langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menyatakan keyakinan. Itu 3 langkah segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas murid yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maka tugas guru adalah memberikan umpan balik reflektif kepada murid bahwa melakukan kesalahan merupakan bagian proses pembelajaran. Kedua, validasi tindakan yang salah. Memahami alasan yang mendasari seorang anak untuk melakukan tindakan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar. Maka tugas guru adalah mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Ketiga, langkah 3, menanyakan keyakinan. Mengajukan pertanyaan bermakna yang dapat memunculkan motivasi murid secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan salah yang dilakukannya. Nah, ini adalah contoh cara menstabilkan identitas. Biasanya dengan pertanyaan, ibu tidak mencari siapa salah, ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, tidak ada satu manusia yang tidak memiliki kesalahan yang perlu kita ingat bagaimana kita bisa memperbaikinya. Nah, itu cara menstabilkan identitas. Yang kedua, cara validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan itu. Yang kedua, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Yang ketiga, apakah menonton YouTube sampai jam 2 malam bermanfaat untuk kamu? Nah, itu cara memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya, cara menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kita tanyakan ke peserta didik itu. Selanjutnya, nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Yang ketiga, apa gambaran kelas yang ideal buat kamu? Yang keempat, bisakah kamu sebutkan lagi kesepakatan atau keyakinan kelas kita? Nah, itu cara-cara kita menanyakan keyakinan kelas pada segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, dari materi budaya positif sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir, sampai yang terakhir tadi adalah segitiga restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk bisa mengaplikasikannya di sekolah agar sekolah kita lebih maju, mempunyai peserta didik yang bermoral baik sehingga dia bisa baik pada kehidupannya. Cukup sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dan seterusnya. Oke anak-anak, pada kali ini Bapak akan membuat keyakinan kelas kita. Nah, mungkin kalian pernah mendengar peraturan. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya hampir-hampir sama dengan peraturan. Namun, keyakinan kelas ini kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Nah, Bapak mau nanya, siapa yang tahu keyakinan itu? Keyakinan Angkat tangan ini. Ya, saya. ya keyakinan percaya. Kalau peraturan? Dipatuhi ya, bagus, benar sekali. Kalau keyakinan itu adalah berangkat dari keyakinan kita sendiri, ya, kepercayaan kita sendiri, ya, apa yang akan kita lakukan, ya, itu merupakan keyakinan. Contohnya keyakinan kelas, apa yang akan kita lakukan di kelas ini, ya. Nah, berbeda dengan peraturan, ya. Kalau keyakinan kelas tadi, keyakinan kita bersama, kita sepakati bersama, dan kita lakukan bersama. Sedangkan peraturan itu adalah sebuah aturan yang dibikin oleh seseorang. Contohnya kalau di kelas ini, Bapak sebagai wali kelas, Bapak membuat aturan yang pertama ini, yang kedua itu, sampai sekian. Nah, Bapak tempel di kelas, Bapak bilang sama kalian, ini peraturan kelas kita harus ditaati. Nah, jadi kalau peraturan tadi belum tentu sama dengan keyakinan kalian, ya kan? Nah, makanya kita sekarang akan membuat keyakinan kelas untuk membuka peraturan kelas, agar kita semua senantiasa untuk menjalaninya, karena sudah sesuai dengan keyakinan kita. Nah, salah satu keyakinan kelas yang menggunakan kata-kata positif, ya. Contohnya, biasanya kalian sering mendengar jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi di keyakinan kelas kita tidak boleh memakai kata jangan, ya. Kita tukar kata jangan itu dengan buanglah sampah pada tempat. Nah, itu salah satu kata-kata positif. Kata jangan membuang sampah diganti dengan buanglah sampah pada tempat. Nah, satu lagi contohnya, biasanya kalian juga sering mendengar peraturan dilarang mencontek, ya. Nah, tadi kan ada kata-kata dilarang. Nah, bab apa yang tepat untuk mengganti kata-kata dilarang tadi, dilarang mencontek? Ada yang tahu? Nah, yang lebih tepatnya untuk keyakinan kelas, kita angkat kata-katanya yaitu jujurlah, berusaha jujur, ya, bersikap jujur. Nah, itu lebih tepatnya, bersikap jujur. Kenapa bersikap jujur? Karena mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Bapak ulangi lagi, kenapa kita ganti katanya dengan bersikap jujur? Karena mencontek sebuah perbuatan yang tidak jujur. Oke. Nah, nanti kalian semua, Bapak kasih suatu kertas kecil, ya. Nah, di dalam kertas kecil itu
nanti kalian bikin keyakinan kelas kalian menurut kalian sendiri, ya. Apa keyakinan kelas kalian yang akan kalian buat? Nanti kalian bapak saya kasih kertas dan kalian tempelkan di depan, ya. Udah paham semua? Nah, sekarang bapak kasih kalian kesempatan untuk memikirkan apa keyakinan kelas yang akan kalian buat. Ya, silakan dipikirkan. Baiklah anak-anak. Nah, sekarang bapak akan memberikan kalian kertas ini, ya. Jadi pada kertas ini nanti kalian menuliskan keyakinan kelas kalian. Kalian tuliskan masing-masing keyakinan kelas kalian di sini dengan catatan tidak boleh memakai kata negatif. Pakailah kata-kata yang positif. Kalian keluarkan, kalian tuliskan keyakinan kelas kalian di kertas ini dan kalian tempel di depan di karton warna hitam. Sudah siap untuk menulis keyakinannya? Siap, oke. Ya, ini Fahri. Yang di sini ya. Jangan di sini. Jangan di sini. Jangan di sini. Nah, sekarang kalian sudah memiliki satu kertas, ya. Nanti kalian pikirkan apa kira-kira keyakinan yang akan kalian tulis, ya. Paham? Nah, silakan ditulis. Ya, udah belum? Ya. Fahri, apa kira-kira yang Fahri tulis? Hormati semua orang. Ya. Jujur, Pak. Menurut keyakinan kelas, menurut keyakinan kalian sendiri-sendiri.
Sudah siap? Pari udah siap? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah. Tian udah siap? Sudah dong. Wah, bagus. Kalau Gabriel udah belum? Sudah dong. Udah? Ya. Ini sudah belum? Sudah, Pak. Bagus. Semangat. Rizky? Sudah dong. Bagus. Agi dulu. Udah belum Agi? Udah, Pak. Udah. Padil? Udah dong. Udah. Mantap. Ya, hebat anak-anak Bapak semua. Ya, bagus. Siapa yang sudah lagi? Siapa lagi? Yang sudah, ayo kumpul. Ya. Baik anak-anak semuanya. Tadi kalian sudah menuliskan keyakinan kelas kalian di kertas kecil dan sudah kalian tempelkan di karton hitam ini. Sekarang Bapak membacakan dulu ya apa yang kalian tulis tadi. Mulai dari Rizky, berusaha yang terbaik. Ini nanti apabila ada kesamaan, ya, apabila ada yang sama keyakinan kelas kalian, nanti akan Bapak jadikan satu. Misal ada dua yang menyebutkan disiplin, maka yang satunya akan Bapak cabut mewakili satu itu aja. Yang pertama Rizky, berusaha yang terbaik. Lalu yang kedua Angga bekerja sama, ya, bekerja sama. Gabriel bertanggung jawab. Yang selanjutnya Christian jujur. Yang selanjutnya Fahri sama dengan Christian jujur. Berarti yang jujur satu ini Bapak cabut. Kita wakili sama Fahri saja, jujur. Ya. Jujur. Yang ini Bapak cabut ya. Selanjutnya Gabriel, disiplin. Belum ada ya. Oh, sebelahnya Tian. Ternyata Tian juga disiplin. Nah, Gabriel sama Tian ini Bapak jadikan satu ya. Nah, yang Tian Bapak cabut. Jadi disiplinnya mewakili dari Gabriel. Selanjutnya apa nih? Hormati semua orang. Hormati semua orang.
Fahri. Fahri ya, hormati semua orang. Ini disiplin. Nah, disiplin sama seperti Tian dan Gabriel. Ini siapa nih? Aji ya. Bapak cabut ya. Jadi ini sama dengan Tian dan Gabriel. Selanjutnya Fadil, kerjasama. Sudah ada belum tadi kerjasama? Sudah, sama dengan Angga. Ya, yang ini mau cabut ya karena sama. Selanjutnya saling menghormati. Sudah ada belum tadi? Belum. Belum. Ya, ini. Oh ya, saling menghormati. Berarti ini sama dengan Fahri. Ya, ini dicabut ya. Selanjutnya tepat waktu. Sudah ada belum tepat waktu? Belum. Rizky, selanjutnya jagalah kebersihan. Sudah ada belum? Belum. Belum ada ya. Dan yang terakhir Angga, disiplin. Tadi ada ya, disiplin ada sama dengan Gabriel. Jadi yang Angga Bapak cabut. Nah, jadi untuk kelas kita, inilah keyakinan kelas kita yang akan kita sepakati. Ya. Yang pertama, berusaha yang terbaik. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, jujur. Yang kelima, disiplin. Yang keenam, hormati semua orang. Yang ketujuh, tepat waktu. Dan yang kedelapan, jagalah kebersihan. Jadi keyakinan kelas kita ada 8. Ya. Apakah kalian sepakat dengan keyakinan kelas ini? Bapak ulang lagi, kurang semangat. Apakah kalian sepakat dengan keyakinan kelas ini? Bagus. Nah, karena kita telah menyepakati keyakinan kelas ini, maka untuk kedepannya kita harus mematuhi keyakinan kelas ini. Ya, ya. Jadi kita harus mematuhi keyakinan kelas ini. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kita sudah mendapati keyakinan kelas kita yang akan kita patuhi untuk kedepannya. Mari. Yeah. Gabriel. Nah, siapa lagi? Fadil.